Hai Lemonizen, kembali lagi di Tanya Ahlinya Lemonilo, bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan. Hari ini kita ada di studio Mini Promcast, akan ngobrol seputar menjaga kesehatan jantung dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Jantung Sedunia yang jatuh pada tanggal 29 September. Senang sekali hari ini kita akan ngobrol bersama Ibu Dr. Gigi Kartini Rustandi MKes, selaku Direktur Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia Kemenkes. Halo Ibu Kartini, Halo. apa kabar Ibu Kartini? Baik, sehat semuanya ya? Sehat, Alhamdulillah. Terima kasih Bu, hari ini sudah bersedia menjadi narasumber Tanya Ahlinya Lemonilo. Kita akan ngobrol seputar gimana sih Bu sebenarnya cara menjaga kesehatan jantung, apa yang kita bisa lakukan untuk mencegah supaya tidak terjadi penyakit jantung koroner ya, apalagi di usia produktif. Mungkin saya mau mulai dengan belakangan banyak kejadian anak muda terkena penyakit jantung koroner. Ini apa sih Bu penyebabnya sebenarnya? Baik, Lemonizen yang saya hormati, yang saya banggakan, ada satu hal yang menarik ya, data dari HIME ya, HIME mengatakan bahwa memang apa yang disampaikan tadi, bahwa jumlah orang yang sakit jantung di usia sekitar 20 sampai 39 tahun menjadi top peringkat pertama gitu ya. Demikian juga di usia 40 sampai 50 tahun ya. Nah, kalau kita lihat dibandingkan kira-kira 20 tahun yang lalu, biasanya penyakit menular yang banyak gitu ya. Nah, sekarang penyakit jantung, penyakit hipertensi, diabetes menjadi peringkat teratas ya. Mengapa itu terjadi? Terus terang karena perubahan gaya hidup kita ya. Perubahan gaya hidup di mana orang-orang sekarang dengan kemudahan teknologi, kemajuan informasi teknologi ya, membuat orang-orang itu menjadi hidup lebih mudah. Contoh, orang kalau dulu jalan kaki, naik sepeda, sekarang dengan motor, dengan mobil, akibatnya orang kurang gerak. Ya, apalagi sekarang dengan kemajuan teknologi, misalnya adanya komputer dan sebagainya, membuat orang makin lagi lebih duduk. Cukup menggerakkan jarinya, semua datang. Ya, dan ada satu kalimat yang disampaikan oleh WHO. Sitting is a new smoking. Mengerikan ya. Jadi dampak dari diam, duduk, dan hidup sedentary merupakan salah satu penyebab dari berbagai gaya. Dan kalau kita lihat mengapa terjadi sakit jantung, biasanya hipertensi dulu ya, kemudian diabetes, ada obesitas. Pertanyaan lagi ditanya, mengapa terjadi hipertensi dan diabetes gitu ya? Kadang-kadang kita lihat lagi karena faktor dari predisposisi kurang gerak, pola makan yang tidak baik, tidak seimbang. Kalau kita lihat sekarang, anak-anak sekarang ini lebih suka makan dengan konsumsi karbohidrat ya, yang cukup tinggi, gula yang cukup tinggi, yang tentunya bisa menyebabkan gangguan pada tubuh kita. Ya. Nah, inilah yang menyebabkan akibatnya, apalagi ditambah dengan merokok ya, akibatnya kolesterolnya tinggi, darah tinggi, dan menyebabkan perlukaan pada dinding dari pembuluh darah. Yang tentunya akibatnya nanti ada kalau kita bilang plak ya, atau penebalan dari arteri yang menyebabkan makin menyempit, dan akhirnya terjadilah serangan dari jantung. Oke, untuk anak muda nih Bu, dengan pola hidup yang tidak sehat tadi dan akhirnya terkena penyakit jantung koroner, apakah ini bisa disembuhkan? Sementara kan dia masih di usia produktif ya. Kita bicara dulu kalau sebelum terjadi penyakit jantung ya. Sebelum terjadi penyakit pasti ada faktor lain, misalnya kolesterol tinggi, kemudian mulai prahipertensi ya, atau pradiabetes. Nah, kalau sudah tahap tersebut, maka dia perlu memperhatikan pola hidupnya. Dengan apa? Dengan merubah gaya hidupnya. Tadi saya kembali lagi, pola makan yang seimbang, kemudian bergerak. Dengan bergerak itu kemudian melakukan deteksi dini, ya, dia mengecek kondisi saya seperti apa.
Nah, ketika dia tahu misalnya, oh saya prediabetes gitu ya, atau oh saya udah mulai nih hipertensinya kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Bagaimana mengontrol ini? Bisa menggunakan obat, bisa berolahraga, jangan sampai jatuh ke sakit jantung. Gitu ya, kalau yang dikatakan kita bahasanya kalau disebut penyakit jantung koroner kan orang apa? Sakit jantung misalnya ya. Nah, kalau memang sudah terdeteksi dan kemudian ditetapkan oleh dokter, karena nggak bisa kita mengatakan saya sakit jantung nih Bu, kan nggak bisa, harus ditentukan oleh dokter setelah ada serangkaian pemeriksaan. Nah, ketika dia sakit jantung, otomatis dia juga harus merubah gaya hidupnya. Ya. Nah, bagaimana mengarah gaya hidup? Lebih berat lagi, karena apa? Dia harus belajar mengontrol dirinya, dia harus pola makannya akan lebih ketat lagi, tapi tetap juga dia harus tetap bergerak. Karena nggak mungkin karena sekarang saya ke jantung saya duduk aja, nggak bisa. Karena dia harus tetap bergerak. Nah, tentu ada latihan-latihan tertentu yang diperlukan dan tentu di bawah pengawasan kalau sudah terkena penyakit jantung. Ya. Tapi kalau yang sebelum maka kita bisa melakukan dengan berbagai kegiatan. Oke, menarik. Jadi sebenarnya kalau sudah terkena penyakit jantung, beban untuk bukan beban ya, melakukan hidup sehatnya harus ekstra karena dia udah terkena penyakit jantung. Nah, harus gimana lebih sih? hati-hati. Iya. Ya. Kalau untuk supaya anak muda di usia produktif tidak terkena penyakit jantung koroner, gimana sih cara mencegahnya, Bu? Ya tadi saya katakan pola makan yang seimbang ya. Bagaimana kita tidak terlalu banyak kadar gula, garam, dan lemak. Ya. Kemudian bagaimana dia cukup makan sayur-sayuran. Ya. Dan tentu jangan lupa minum ya, minumnya harus cukup ya. Dan yang pasti adalah bagaimana dia bergerak. Ya, bergerak dari gaya hidup sedentary atau tidak bergerak menjadi bergerak aktif. Ya. Sebetulnya sekarang ini udah banyak ya contoh-contoh maupun kelompok-kelompok anak-anak muda yang mau bergerak. Ya. Ada yang lari, ada yang sepeda, ada yang mungkin ada yang golf, ada macam-macam ya. Tetapi yang pasti adalah setiap orang itu perlu bergerak dan tentu kalaupun dia berlatih, yang penting adalah dia harus menggunakan rumus BBTT. Apa itu, Bu? Baik, benar, terukur, dan terstruktur. Oke. Ya. Nah, apa yang disebut dengan baik? Jadi pertama kalau dia memang mau melakukan, maka dia harus tahu dulu kondisi badan saya seperti apa. Kemudian dia harus melakukan sesuai dengan kemampuan dia. Misalnya saya kondisinya baik, oke, saya bisa misalnya sepedahan 50 kilo, oke. Kemudian saya bisa lari, oke. Tapi kalau saya misalnya baru sakit, saya tidak boleh memaksakan diri. Oke. Tapi tetap harus bergerak. Untuk itu ada rumusnya adalah setiap hari 30 menit bergerak. Ya. Dan dalam 1 minggu minimal 5 kali. Oke, 30 menit per hari, 5 hari dalam 1 minggu. Iya. Harus ada waktu istirahat juga. Tubuh kita perlu healing gitu ya. Iya. Nah, yang kedua adalah kalau tadi baik, benar. Benar itu setiap mau melakukan aktivitas fisik atau latihan fisik harus ada atau olahraga, dia harus ada pemanasan dulu. Oke. Setelah pemanasan gerakan olahraganya kemudian pendinginan. Nah, seringkali orang kan kalau mau gerak, wah udah langsung ganti baju, siap sepatu, lari. Udah semangat ya. Bersepeda. Nah, nggak bisa. Kita harus ada yang namanya pemanasan. Ya, bagaimana kita melenturkan otot-otot kita sesuai dengan kegiatan yang akan kita lakukan. Ya, sehingga tidak terjadi kecelakaan nantinya pada saat dia berlatih. Nah, kemudian yang berikutnya adalah baik, benar, teratur, dan terukur. Teratur, ya pasti dong, misalnya seminggu 2 kali, ya teratur dan ya baik, benar, teratur, Terstruktur tadi. terukur. Nah, terukur itu berapa lama ya? Nah, kadang-kadang kita seringkali kalau berlatih itu suka-suka aja gitu ya. Kalau lagi minggu ini banyak, nanti nggak bisa. Itu kita harus betul-betul terukur dan kita juga harus melakukan pelatihan itu sesuai dengan yang diperlukan. Ya, artinya gini. Ketika kita mau misalnya yang paling gampang itu ada berlari gitu ya.
Nah, atau berolahraga lah, senam gitu ya, atau sekarang anak-anak muda Zumba gitu ya. Iya, Zumba. Nah, sekarang kita pertanyaannya setelah dia pemanasan, kemudian inti. Nah, pada waktu inti ini, apakah dia cuman intinya basa-basi atau enggak? Karena dia harus masuk pada zona latihan. Oke. Zona latihan itu dapat dilihat dari sebetulnya denyut jantungnya. Jadi sebelum Zumba dia harus mastiin dia tuh udah masuk ke zona latihan atau belum gitu Ya, maksudnya. jadi senamnya itu akan bermanfaat kalau masuk pada zona latihan. Oh, jadi ada ininya sendiri ya, ada Ya, aturannya sendiri ya. Zumba atau itu dengan mengecek denyut nadi. Oh, oke. Jadi denyut nadinya sudah masuk di zona latihan enggak? Makanya itu seringkali kita mengatakan kalau mau ada pelatihan harus ada instruktur yang akan mengetahui atau memberikan informasi, oh ini sudah masuk pada gerakan ini atau udah berapa menit waktunya, maka dia sudah masuk zona latihan. Tapi yang paling sederhana kalau kita ini yang paling gampang adalah ketika kita berolahraga, kita masih mampu berbicara atau bernyanyi. Oh. Ya, kalau kita lihat tentara kan kalau jalan sambil lari Sambil bisa nyanyi ya. berarti dia masih sanggup Oke. kemampuannya. Nah, kalau udah jalannya Ngos-ngosan ngomong aja udah nggak bisa, berarti kita harus turunkan. Nah, ya, pelan-pelan. Nah, itu adalah bagian dari upaya kita bagaimana anak-anak muda ini bisa menjadi sehat, ya, dari sisi. Dan itu sebetulnya baru dua, ya, baru dari pola makan, kemudian dari aktivitas fisik. Kita harus melakukan deteksi dini. Walaupun katanya saya sehat, kita harus ngecek. Ngecek apa? Tensi kita, gula darah kita, kalau perlu kolesterol kita. Okay. Karena apa? Kalau kita memang nanti terdeteksi, misalnya ada hipertensi dan sebagainya, lebih cepat diobati. Jangan sampai nanti udah parah. Ya, deteksi dini, kemudian apa? Lingkungan kita harus hidup sehat. Ya, bagaimana misalnya lingkungan kita buang sampah sembarangan, kan ya? Oh, iya. Kemudian kalau sekarang karena lagi COVID, bagaimana proteksi kita, protokol kesehatan kita, ya? Menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan atau hand sanitizer, menjaga jarak. Nah, ini menjadi bagian dari hidup para anak-anak muda. Karena bagi anak muda bukan cuma sakit jantung ya, semua penyakit yang nanti berdampak kepada hidupnya, kan anak muda kan pengen jadi produktif. Nah, ketika dia ingin jadi produktif, dia harus sehat. Iya, betul. Ya. Dan kalau dia nanti bisa produktif, berarti kan kehidupan dia akan lebih nyaman. Iya. Ya. Dan nanti yang terakhir adalah dia bisa menjadi seorang lansia yang sehat. Ya. Nanti nggak nyusahin orang gitu ya. Nah, ini juga menjadi peran daripada anak-anak muda ini. Anak muda ini bisa menjaga kesehatannya dengan baik. Mencegah terjadinya penyakit jantung, mencegah terjadi hipertensi, dan sebagainya. Gitu. Oke, kalau bicara deteksi dini tadi, ada waktu tertentu nggak yang disarankan? Misalnya kita sebaiknya deteksi dini untuk ngecek kadar kolesterol, gula, itu per berapa bulan atau mungkin per periode tertentu? Kalau di Kementerian Kesehatan kita menganjurkan yang namanya posbindu ya ataupun posyandu untuk lansia ya, untuk anak-anak remaja biasanya sebulan sekali. Oh, Ya. jadi tiap bulan ngecek. Ya. Kita bisa mengecek gula darah kita, kemudian tensi kita, kemudian kalau memang memungkinkan kolesterol kita. Itu yang paling sederhana. Basic tapi, ya. Kalau misalnya mau sampai segala macam boleh aja, tapi nanti dari situ akan ketahuan. Bahkan untuk anak remaja sebetulnya paling tidak perlu juga khususnya yang perempuan memeriksakan apa? HB-nya. Oh, hemoglobin. Hemoglobin ya. Kurang darah apa enggak akan terlihat dari datanya. Kenapa? Karena anak-anak perempuan ini, anak pemuda perempuan kan biasanya menstruasi. Iya. Nah, ketika dia menstruasi pasti akan dibutuhkan ada darah yang keluar dan tentu perlu pengganti. Nah, untuk itu pola makannya perlu diperbaiki. Jangan sampai nanti dia sudah jelek kondisinya, nanti kalau ada kondisi penyakit-penyakit lain akan menjadi merugikan. Benar. Jadi inti dari semuanya itu adalah menerapkan pola hidup sehat. Betul. Ya.
dan paling penting ya di usia sekarang ya, di usia muda dan produktif. Satu hal lagi yang mungkin menarik yang sebelumnya kita sempat ngobrol juga nih Bu tentang gimana sebenarnya hal kecil yang dilakukan anak muda sekarang untuk mulai hidup sehat itu adalah investasi mereka untuk jadi lansia yang juga sehat nanti di masa depan. Mungkin Ibu ada yang mau disampaikan atau dijelaskan? Sederhana aja. Sekarang anak-anak sekarang itu paling hobi apa? Main gadget. Kemudian kalau yang kerja setiap hari di depan komputer atau laptopnya, ya, apa yang bisa dilakukan? Sederhana, duduknya benar nggak posisinya? Karena begitu Anda posisinya tidak baik, maka akan terjadi yang namanya gangguan otot rangka kita. Nanti jadi miring, nanti jadi sering sakit ya. Pinggang ya, pinggang. Yang kedua adalah yang paling sederhana, itu mudah dilakukan. Mata. Kita melihat di dalam alat laptop kita, komputer kita, itu berjam-jam kadang-kadang. Buat yang sederhana, 20 rumusnya. 20 menit Anda melihat di dalam laptop atau komputer Anda atau alat handphone Anda, 20 detik Anda lepas dari monitor, lihatlah sejauh 20 inch atau 6 meter. Hitung 20 detik. Tuh 2, 3, 4, 5, 6 sampai 20. Balik lagi ngelihat. Ini akan merilekskan otot-otot mata kita. Karena mata juga menjadi salah satu investasi kita. Coba kalau matanya rusak. Ya. Nah, jadi hal yang sedikit yang kecil, ya. Jangan lupa minum. Seringkali kalau kita ada di ruang AC, kemudian di depan komputer terus kita suka lupa minum. Padahal sederhana. Dengan kita minum, kemudian cairan kita cukup, maka cukup ya pasti suka ke kamar mandi ya. Tapi paling tidak ginjal kita akan terselamatkan. Jadi hal-hal kecil kan, hanya minum, jaga mata, ya, kemudian cuci tangan, pakai masker, hal yang sepele. Kadang-kadang yang suka kita lupakan, ya. Tetapi itu adalah hal yang bisa membuat mereka menjadi sehat. Iya, dan investasi ya. Investasi ke depan. Ke depannya. Oke. Menarik banget, banyak banget hal baru nih yang aku baru tahu masalah yang olahraga ternyata harus sesuai dengan denyut nadi gitu. Jadi kalau mau melakukan aktivitas fisik juga sebaiknya ada instruktur ya. Jadi nggak sia-sia aktivitas fisiknya. Dari Bu Kartini ada yang mau disampaikan nggak untuk Lemonizen seputar memaknai usia yang produktif dengan hidup sehat dan jadi bekal buat jadi lansia yang sehat juga nantinya? Kesehatan bukan segalanya, ya. Tapi tanpa kesehatan segalanya tidak ada gunanya. Kalau kamu udah sakit, mau dikasih makan enak, nggak enak juga. Mau dikasih mobil, nggak bisa dipakai juga kan? Nah, jadi kesehatan bukan segalanya, tapi tanpa kesehatan segalanya menjadi bukan apa-apa. Nah, yang kedua adalah kesehatan tidak bisa dititipkan. Jadi kalau memang kesehatan berarti harus dilakukan oleh kita sendiri. Menjaga kesehatan adalah harus kita yang lakukan. Dan mulailah dengan hal yang kecil, mulailah dari diri sendiri, dan mulailah dari sekarang. Jangan nunggu orang lain gerak baru saya gerak, enggak. Lakukan mulai dari sekarang, mulai dari yang kecil dan dari diri sendiri. Terima kasih Lemonizen telah menyaksikan Tanya Ahlinya bersama Ibu Kartini hari ini. Ingat untuk terus mulai hidup sehat, mulai dari hal yang sederhana dan hal kecil dalam kehidupan sehari-hari untuk jadi investasi di masa depan. Ikuti semua media sosial Lemonilo dan download aplikasi Lemonilo untuk menemukan lebih banyak informasi kesehatan. Terima kasih.